Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Marsanantika Putri dari kelas 1B dengan NIM 2323240034. Saya dari program studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, Fakultas Tarbiyah dan Tadris Universitas Islam Negeri Fatmawati Soekarno Bengkulu. Di sini saya akan membuat video akhir semester 1 dengan mata kuliah dasar-dasar pendidikan dengan dosen pengampu Ibu Dr. Basinun MPD. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang pendidikan dalam berbagai pendekatan dan teori hukum dasar, di mana terdapat 4 pokok pembahasan, yaitu apa yang dimaksud dengan teori pendidikan, macam-macam teori pendidikan, pengertian teori, serta hukum-hukum dasar dalam pendidikan. Yang pertama yaitu teori pendidikan. Teori pendidikan adalah teori yang digunakan dalam proses belajar mengajar. Salah satu penerapan teori belajar yang terkenal adalah teori dari John Dewey, yaitu learning by doing. Teori belajar ini merupakan subordinat dari teori pendidikan. Karenanya, sebelum membahas teori belajar tersebut, perlu diuraikan pengertian teori pendidikan. Menurut More tahun 1974, istilah teori merujuk pada suatu usaha untuk menjelaskan bagaimana sesuatu yang terjadi seperti adanya. Selain itu, teori juga merupakan usaha untuk menjelaskan sesuatu yang mungkin terjadi di masa datang. Dan yang kedua yaitu macam-macam teori pendidikan. Ada 4 teori belajar yang perlu dihighlight atau dipahami oleh gurunya, yaitu diantaranya 1. Teori belajar kognitif. Teori belajar kognitif memiliki perspektif bahwa peserta didik memproses informasi dan pelajaran melalui upayanya mengorganisir, menyimpan, dan kemudian menemukan hubungan. Yang kedua yaitu teori belajar sosial. Teori belajar ini merupakan sebuah teori yang ingin belajar atau mencari kebutuhannya, menggunakan kemampuan atau kebutuhannya tersebut dengan bantuan guru sebagai fasilitator. Yang ketiga, teori belajar humanistik, yaitu proses belajar harus berhulu dan bermuara pada diri peserta didik itu sendiri. Meskipun teori ini sangat penting, menekankan pentingnya isi dari proses belajar. Dan yang terakhir yaitu teori belajar behavioristik. Teori ini menekankan bahwa perubahan dalam tingkah laku sebagai akibat dari interaksi antara stimulasi dan respon. Dan yang ketiga yaitu pengertian teori. Teori adalah serangkaian bagian atau variabel, definisi, dan dalil yang saling berhubungan dengan menghadirkan sebuah pandangan sistematis mengenai fenomena dengan menentukan hubungan antar variabel, dengan menentukan variabel, dengan maksud menjelaskan fenomena alamiah. Leibovitz dan Hagedorn mendefinisikan teori sebagai ide pemikiran teoritis yang mendefinisikan sebagai menentukan bagaimana dan mengapa variabel-variabel dan pernyataan hubungan dapat saling berhubungan. Dan yang terakhir yaitu hukum-hukum dasar dalam pendidikan. Usaha dalam pendidikan dilakukan atau diusahakan manusia berdasarkan keyakinan tertentu. Keyakinan ini didasarkan suatu pandangan, baik filosofi maupun teoritis ilmiah. Keyakinan ini disebut para ahli sebagai hukum-hukum dasar dari teori-teori pendidikan, yaitu diantaranya 1. Teori hukum empirisme. Teori hukum empirisme yaitu ajaran filsafat empirisme yang dipelopori oleh John Locke 1932-1704, mengajarkan bahwa perkembangan pribadi ditemukan oleh faktor-faktor lingkungan, terutama pendidikan. Dan yang kedua yaitu teori hukum nativisme. Teori hukum nativisme yaitu tokoh nativisme menganggap faktor pembawaan yang bersifat kodrati yang tidak dapat diubah oleh pengaruh alam sekitar atau pendidikan itulah kepribadian manusia. Sekian dari video saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.